Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsbuno Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana hari libur Anda bersama dengan sahabat, sanak keluarga? Mudah-mudahan Anda bisa menikmati akhir pekan ini dan memulihkan kesehatan. Dan yang paling penting sekarang ini kesehatannya adalah kesehatan akal ya. Kita tetap akal sehat itu jauh lebih penting di negara sekarang ini. Di negara kita seperti saat ini ya. Saya akan mengajak Anda untuk membahas satu momen yang cukup menarik ya. Karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming hari Sabtu kemarin itu mengunggah momen dia makan siang bersama dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ya, yang juga Wakil Ketua DPR RI. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI, Bapak @Sufmi_Dasko, menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua. Itu unggahan dari Gibran Rakabuming. Berarti hanya mengunggah foto makan siang dan menyebutkan menu yang mereka berdua makan. Namun banyak yang kemudian menduga-duga pesan apa sesungguhnya yang sedang coba disampaikan oleh Gibran kepada publik dengan mengunggah foto tadi. Sebagai pejabat publik, yang politisi, Gibran dapat dipastikan tidak seperti netizen alay gitu yang doyan mengunggah apapun aktivitasnya di media sosial tanpa tujuan apapun, tanpa pesan politik apapun gitu ya. Tanpa ada komunikasi yang jadi target dari apa yang dia unggah. Tidak heran kalau banyak media yang kemudian juga menyoroti soal itu. Misalnya saya baca kalau di Detik itu menyebutnya itu sebagai momen yang langka gitu ya. Bahkan Detik juga kemudian menurunkan artikel dengan judul menerka makna di balik makan siang Gibran dan Dasko. Ini saya kira nggak terlalu berlebihan lah kalau kemudian media mencoba menerka apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Gibran. Dasko adalah Ketua Harian Partai Gerindra, sekarang jabatannya juga rangkap, dia juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, wakilnya Pak Prabowo. Sebagai Ketua Harian itu kan dia ini menjadi pelaksana dari Ketua Umumnya ya Pak Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden. Selain itu Dasko juga menjadi Wakil Ketua DPR yang kalau kita lihat perannya ini sekarang ini sangat besar. Bahkan ini kan kalau di kalangan media bahkan teman-teman DPR menjulukinya dia sebagai Ketua Umum DPR ya karena perannya yang sangat sentral di parlemen itu. Saya nggak ingin menyatakan bahwa dia lebih dari Ketua DPR Puan Maharani, tapi memang kelihatan sekali peran dari Dasko ini sangat menonjol. Dengan posisinya itu kan Dasko memang bisa menjalankan bahkan memainkan dua peran ya dalam konteks dengan Presiden Prabowo dan Partai Gerindra yang belakangan ini hubungannya dispekulasikan sedang merenggang atau menjauh dengan mantan Presiden Jokowi, menyusul proses amnesti dan abolisi terhadap Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Gibran itu bisa menyampaikan pesan bahwa keduanya baik-baik saja kok, nggak ada masalah kok ya. Dia bisa makan siang dengan Dasko yang itu notabene adalah panjang tanganan dari Pak Prabowo. Sementara dalam posisi Gibran sendiri sebagai wakil presiden yang sekarang ini sedang digoyang oleh desakan pemakzulan yang dilakukan oleh para purnawirawan dan juga para civil society lainnya, Gibran juga bisa menyampaikan pesan, saya tidak ada masalah dengan DPR. Jadi ya sekali lagi tidak berlebihan kalau banyak menafsirkan bahwa ya Gibran tidak asal iseng memasang foto itu. Pasti ada target-target, ada pesan politik yang ingin disampaikan oleh Gibran. Bisa jadi kita juga tafsirkan semacam pesan kepada mereka yang sedang mencoba menggoyangnya, jangan terlalu berharap bisa memakzulkan dia begitu. Dan kemudian juga soal hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo oke-oke saja gitu ya. Buktinya dia bisa makan siang dengan santai dengan Dasko. Gitu. Pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden itu sekarang kan bolanya memang ada di DPR. Aturannya seperti itu ya. DPR nanti mengajukan usul ke MPR dan kemudian nanti setelah itu mendapat opini dari Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Kalau ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang wakil presiden maka kemudian bisa diproses di MPR, bisa memprosesnya. Jadi penting nih posisi Pak Dasko sekarang ini, makanya kemudian Gibran bertemu dengan dia. Tapi sebaliknya unggahan foto itu juga bisa kita baca sebagai kegelisahan Gibran karena adanya gerakan pemakzulan oleh para purnawirawan itu. Jadi dia harus bertemu dengan Dasko untuk memastikan bahwa semuanya aman, semuanya terkendali begitu. Sebenarnya kalau secara hierarki kan biasanya kayak gini nih yang mengunggah fotonya bukan Gibran, justru yang mengunggah foto adalah Dasko ya. Oh baru bertemu dengan presiden kan biasanya seperti itu ya. Artinya menunjukkan bahwa dia kan posisinya bagaimanapun juga meskipun yang satu eksekutif satu legislatif, tapi dalam posisi tentu saja Gibran itu lebih tinggi ya posisinya dibandingkan Dasko. Tapi justru yang memajang fotonya adalah Gibran. Nah soal pemakzulan ini kan Purnawirawan sudah
ngirim surat ke DPR dan akhirnya setelah sebelumnya dinyatakan bahwa belum diterima dan sebagainya, akhirnya DPR juga mengakui bahwa sudah menerima itu. Pada waktu itu Dasko juga menyatakan bahwa itu akan dibacakan nanti dalam 1-2 pekan ke depan gitu. Itu udah berapa bulan yang lalu, tapi sampai sekarang kan itu belum dibacakan ya. Tapi saya mendapat informasi dari kalangan anggota DPR bahwa soal pemakzulan itu sebenarnya secara tidak resmi diam-diam sudah mereka bahas. Dan mayoritas para anggota DPR itu sekarang ini dalam posisinya itu mendukung pemakzulan. Memang masih ada sih ya partai-partai yang tidak sepakat seperti Golkar yang sekarang ini bagaimanapun ketuanya adalah Bahlil Lahadalia, ini proksinya Pak Joko Widodo. Makanya kalau belakangan ini muncul juga isu bahwa Bahlil digoyang-goyang gitu ya, mau dikudeta, mau dimunaslupkan dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari power game yang ada di Golkar dan dalam skala yang lebih besar ini kaitannya dengan posisinya Jokowi dan Gibran Rakabuming. Selain Golkar, saya juga mendengar katanya di PDIP. Ini menarik ini, PDIP katanya juga belum sepenuhnya sepakat juga soal itu karena memang di kalangan PDIP sendiri juga masih ada ya kelompok-kelompok yang lebih kompromis lah dengan mantan Presiden Joko Widodo. Beda dengan faksinya Hasto yang dan bersama dengan Ibu Megawati yang frontal banget terhadap Joko Widodo. Hanya saja sekarang ini katanya yang belum sepakat DPR itu adalah siapa yang akan menggantikan Gibran bila dia dimakzulkan. Kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang kan bila seorang wapres itu dimakzulkan maka presiden itu bisa mengajukan 2 nama yang nantinya itu akan dipilih oleh MPR. Jadi itu kewenangan dari Presiden. Dalam hal ini kalau dalam kasus Gibran itu kewenangan dari Pak Prabowo. Sejauh ini setidaknya ada 2 nama yang banyak disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran. Kalau dari internal koalisi pemerintah, Partai-Partai Koalisi Indonesia Maju Plus itu ada nama Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang disebut sebagai kandidat yang kuat. Sementara kalau dari partai non pemerintah, nama Puan Maharani, Putri Megawati, disebut juga sebagai calon kuat karena posisi PDIP sebagai parpol sekarang kan dia memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen. Apalagi sekarang walaupun tidak menjadi masuk dalam pemerintahan, tapi dia secara tegas PDIP setelah kongres di Bali kemarin, kongres ke-6 menyatakan bahwa mendukung penuh pemerintahannya Prabowo Subianto. Tapi dalam posisi sebagai penyeimbang, tidak oposisi tapi tidak juga masuk menjadi bagian koalisi. Namun 2 nama itu sejauh ini rupanya nggak disepakati oleh mayoritas anggota DPR. 2 nama itu juga sempat disebut-sebut ketika Joko Widodo kan kemarin ribut-ribut soal ijazah palsu, menyebut ada tokoh besar, ada agenda besar di balik ribut-ribut ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming. Dan kemudian secara spesifik kan para diehardnya Jokowi, misalnya Sylvester Matutina menyebut bahwa ada tokoh besar itu adalah mantan petinggi yang ingin memisahkan antara Prabowo dengan Gibran dan menggantikan Gibran dengan anaknya sebagai wakil presiden. Orang pada waktu itu menduga-duga tadinya apakah yang dimaksud itu adalah Megawati atau Pak SBY. Tapi kemudian mengerucut ini tuduhan itu ditujukan kepada Pak SBY karena salah satu ternak Mulyono, begitu netizen menyebutnya, yakni Pradi Bersatu, Sekjen Pradi Bersatu yang melaporkan para aktivis ke Polda Metro Jaya, ini Ade Darmawan kan menyebut bahwa cirinya orang itu adalah mengenakan kemeja seperti yang dia pakai. Itu dia menyampaikan di Kompas, TV Kompas, dan pada waktu itu dia mengenakan pakaian berwarna biru dan orang kemudian menyimpulkan ya itu yang dimaksud adalah SBY. Nah ini yang kemudian membuat kemudian Partai Demokrat berang dan berencana bahkan membawa kasus ini ke ranah hukum. Tapi kemudian situasinya mereda, apalagi kemudian Kaisang Pangarep membantah bahwa Pak Jokowi nggak pernah menuduh Pak SBY dan katanya hubungan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi cukup bagus. Hubungan Gibran dengan Pak SBY juga bagus karena Pak SBY ketika sakit kemarin juga Gibran sempat menjenguknya. Kelihatannya kasus itu nggak berlanjut ya kalau kita lihat, justru yang sekarang malah berlanjut soal Sylvester yang sampai sekarang belum dieksekusi untuk masuk penjara padahal dia sudah divonis 1,5 tahun penjara. Ini nama ini memang kemudian mengerucut ke wapresnya, ya ini calon wapresnya adalah AHY dan Puan Maharani. Dan nama itu juga disinggung oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD di channel YouTube-nya. Dia menyebut bahwa kalau rekam jejaknya itu memang cukup mumpuni AHY, tapi dari sisi politik kata dia belum cukup ini AHY. Sementara kalau Puan, justru Mahfud MD menyebut selain Puan itu nama Ganjar, itu pasangan dia sebagai calon presiden pada Pilpres lalu juga berpeluang untuk menjadi wakil presiden yang diajukan oleh Prabowo Subianto, atau bahkan nama Gubernur Jakarta sekarang, ini politisi PDIP Pramono Anung juga menurut Mahfud MD punya peluang. Bukan hanya itu, kalau dari luar pemerintahan kata
kata Mahfud MD, nama Anies Baswedan juga sebenarnya berpeluang. Tapi kata dia kan persoalannya Anies Baswedan tidak punya partai politik. Sementara kalau sekarang ini kemudian Gibran dimakzulkan, maka yang punya peluang itu ya para politisi, karena yang menentukan adalah MPR, dan kita tahu MPR ini adalah representasi dari DPR dan DPD. Di luar nama-nama itu justru yang sangat menarik ini. Saya juga mendengar dari teman-teman di DPR, ada kuda hitam sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran itu. Ini justru nama Dasko juga disebut-sebut sebagai salah satu kandidatnya. Karena sekarang ini Dasko itu memang pengaruhnya luar biasa di DPR maupun di DPD. Dia kabarnya ini karena lebih luas gitu, dan dia bisa diterima oleh semua kalangan. Hanya persoalannya kan, masa iya kemudian Pak Prabowo mengajukan juga calon dari internal Gerindra sendiri. Walaupun sudah ada presidennya ya, tapi itu waktu Pilpres kemarin kan Pak Prabowo juga berpasangan sesama Gerindra Pak ya, ketika dia berpasangan dengan Sandiaga Uno. Tapi yang jelas sampai sekarang ini masih cair ya, belum sampai pada satu kesepakatan siapa gitu. Pemakzulan itu kelihatannya sudah yes, tapi siapa yang akan menjadi pengganti Gibran itu yang sampai sekarang belum ada kesepakatan. Jadi kalau kemudian pertemuan antara Dasko dengan Gibran, dan Gibran kemudian mengunggahnya, kelihatannya Gibran juga paham bahwa posisinya Dasko itu sekarang sangat sentral. Dia banyak memainkan peran. Ketika DPR misalnya menyatakan persetujuannya atas usulan Presiden memberi abolisi dan amnesti, kan yang menyampaikan waktu itu bersama dengan Menteri Supratman Andi Aktas, Menkumham, dan juga Mensesnek Prasetyo Hadi, yang bicara adalah Dasko sebagai wakil ketua DPR, bukan Puan Maharani. Banyak juga yang menyebut mungkin pada waktu itu karena ada faktor Hasto, jadi mungkin bukan Puan lah. Puan mungkin nggak merasa nyaman kalau dia menyampaikan, makanya Dasko. Tapi kalau kita menyimak, bagaimanapun juga Dasko ini memang sekarang dia perannya cukup sentral. Nah, ini ada juga perkembangan yang terbaru yang menarik ini, soal amnesti jilid 2. Ini kan pemerintah direncanakan akan memberikan amnesti jilid 2, dan seperti dikatakan oleh Sahganda Nainggolan, aktivis oposisi yang belakangan sangat dekat dengan Dasko, dia menyatakan dia itu diminta oleh Dasko untuk mengusulkan nama-nama yang akan diberi amnesti. Dan dia katanya sudah memasukkan 210 nama mereka-mereka tokoh politik ini yang pernah jadi lawan politik Jokowi dan kemudian dikriminalisasi. Ya termasuk salah satunya Sahganda sendiri sebagai aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bersama Jumhur Hidayat, bersama Anton, kemudian bersama dengan Edi Mulyadi. Semua itu katanya dimasukkan mendapatkan amnesti. Juga nama Habib Rizik Syihab. Ini jadi menarik ini kalau memang itu yang terjadi nantinya ya. Kalau lihat rekam jejaknya ya, kendati dia ini politisi Partai Gerindra dan dulu menjadi lawan dari Joko Widodo ya, karena Pak Prabowo kan lawan politiknya Pak Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019. Dasko ini punya kedekatan dengan Joko Widodo. Salah satunya ini adalah operasi politik masuknya Prabowo ke pemerintahannya Jokowi. Dan kemudian seperti sama-sama kita ketahui, Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di era Pak Jokowi, dan selanjutnya kemudian didukung oleh Pak Jokowi pada Pilpres tahun 2024 berpasangan dengan anaknya Gibran Rakabuming. Tokoh yang ini yang membongkar peran dari Dasko itu politisi Gerindra sendirinya nih, Habibur Rahman, yang dia menyatakan bahwa ada operasi senyap sebenarnya yang dilakukan itu untuk mempertemukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pertemuan yang waktu itu sangat saya kira sampai sekarang masih catatan sejarah di Indonesia ya. Ini ketika Pak Prabowo akhirnya bertemu dengan Pak Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus ya. Mereka bertemu di sana, dan kemudian mereka makan siang di Sate House di kawasan Senayan, dan itu awal dari kemudian Pak Prabowo masuk dalam pemerintahannya Pak Jokowi, dan kemudian bersekutu keduanya. Nah, di situ menurut Habibur Rahman ada dua figur yang berperan untuk dalam operasi senyap. Dari Pak Jokowi dan PDIP itu ada Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, sementara dari Gerindra itu ada Sufmi Dasko Ahmad. Ini versi dari Habibur Rahman yang juga dikenal sebagai orang dekatnya dari Dasko. Dan operasi itu sukses. Pak Prabowo kemudian masuk, ya, dan terjadilah rekonsiliasi antara dua musuh itu. Jadi ya Dasko ini memang figur yang bisa diterima banyak kalangan, dan dia punya hubungan baik juga baik dengan Jokowi, dengan Pak Prabowo tentu saja ya. Makanya kemudian banyak yang terkejut ketika Dasko, ketika rame-rame PSI pada kemarin itu ganti logo menjadi Partai Gajah yang kepalanya terpotong, gajah merah kepalanya terpotong itu. Dalam sebuah acara Dasko menyinggung soal logo Partai Kancil.
Dan banyak orang yang mengkait-kaitkan ini kok kenapa Dasko menyindir PSI gitu. Belakangan Dasko menyatakan dia nggak ada maksud kok untuk menyinggung PSI ketika dia bicara soal logo partai Kancil itu. Tapi Dasko memang tidak ikut hadir ketika Pak Prabowo sowan ke Solo dan juga kemudian menutup Kongres PSI. Padahal Pak Prabowo bawa rombongan para menterinya gitu ya. Nah, begitu pula halnya seperti tadi yang saya sebut proses abolisi dan amnesti Tom Lembong dan Hasto. Dasko jelas punya peran besar dan banyak orang menilai bahwa sebenarnya proses abolisi dan amnesti itu ya sebagai satu tanda yang paling kuat bahwa Pak Prabowo mulai meninggalkan Joko Widodo. Walaupun belakangan juga dibantah oleh Pak Prabowo sendiri. Kalau benar seperti yang dikatakan oleh Saganda Nainggolan, ada 210 orang lawan politik Jokowi yang diusulkan oleh Saganda ke Dasko untuk mendapatkan amnesti, dan kemudian nantinya juga betul-betul diberi amnesti, maka kita bisa berduga-duga dong pertemuan makan siang antara Gibran dengan Dasko. Ya ini bukan makan siang biasa, tapi makan siang yang penuh dengan nuansa politik tingkat tinggi. Apalagi kalau dikaitkan dengan jargon dalam politik kan tidak ada makan siang yang gratis. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.